Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas presentasi workshop pemrograman dasar. Jadi, tugasnya adalah tugas studi kasus stuck yang diimplementasikan ke dalam pemrograman Java. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Ardita Anggun-Kusuma dari golongan E, Prodi Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Di sini ada sedikit pengertian tentang stack. Stack adalah struktur data yang menyimpan dan mengelola data dengan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Dan ini saya memakai studi kasus tentang antrian plat nomor di Samsat. Ini sudah ada Java kodenya, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, di sini ada import Java util scanner. Ini untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada import Java util stack. Ini untuk mengimpor library stack dari Java untuk membuat struktur data tumpukan. Dan di sini ada public class bernama Java AP13. Di sini ada public static void main string arch untuk eksekusi program. Dan selanjutnya ada stack string tumpukan berkas new stack. Ini untuk membuat objek stack bernama tumpukan berkas yang menyimpan data string. Selanjutnya ada scanner input sama dengan new scanner system in. Ini untuk membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Dan di sini ada variabel pilihan dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini ada perulangan do while. Di sini do while agar menu tampil terus sampai pengguna memilih keluar. Oke, selanjutnya ada sistem out print, sistem tumpukan berkas Samsat. Ini untuk menampilkan judul menu. Selanjutnya ada sistem out println tambah berkas plat nomor. Sistem out println proses berkas terbaru, sistem out println lihat berkas teratas, sistem out println lihat semua berkas, sistem out println keluar. Ini untuk mencetak pilihan menu ke layar. Dan selanjutnya sistem out print pilih menu. Ini untuk menampilkan prompt agar pengguna mengisi pilihan menunya. Dan di sini ada pilihan input next in. Ini untuk membaca input menu berupa angka. Dan selanjutnya input next line. Ini untuk membersihkan new line sisa input agar tidak mengganggu input berikutnya. Di sini ada switch pilihan. Ini untuk memulai struktur percabangan berdasarkan nilai variabel pilihan. Dan di sini ada case-case-nya. Yang pertama adalah case 1 tambah berkas. Di sini ada sistem outprint masukkan plat nomor kendaraan. Ini meminta pengguna untuk menginput plat nomor. Dan selanjutnya string plat input next line. Ini untuk membaca plat nomor yang diketik oleh pengguna. Selanjutnya tumpukan berkas push plat. Ini untuk menambahkan plat nomor ke puncak stack. Dan selanjutnya sistem out println berkas tambah plat tambah berhasil ditambahkan break. Ini memberi pesan konfirmasi lalu keluar dari cache. Selanjutnya case 2 proses berkas terbaru. Di sini ada if tumpukan berkas is empty. Ini untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Selanjutnya string diproses tumpukan berkas pop. Ini untuk mengambil dan menghapus data teratas dari stack. Selanjutnya sistem out println memproses berkas dengan plat nomor ditambah diproses. Ini menampilkan plat nomor yang sedang diproses. Selanjutnya else system out println tidak ada berkas untuk diproses. Dan selanjutnya break. Ini jika stack kosong, maka ada tulisan beri pesan peringatan. Selanjutnya di case 3 ini lihat berkas teratas. Ini ada if tumpukan berkas is empty. Ini untuk mengecek stack apakah ada isinya atau tidak. Selanjutnya ada sistem out println berkas teratas saat ini ditambah tumpukan berkas pick.
Ini untuk menampilkan elemen paling atas tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada else, sistem out println tumpukan kosong break. Ini jika kosong, maka tampilkan pesan. Selanjutnya di case 4, lihat semua berkas. Di sini ada sistem out println tumpukan berkas saat ini tambah tumpukan berkas break. Ini langsung mencetak seluruh isi stack dari bawah ke atas. Dan selanjutnya di case 5, keluar program. Sistem out println keluar dari program break. Ini untuk mengakhiri menu. Selanjutnya ada default, sistem out println pilihan tidak valid. Jika pengguna memasukkan angka selain 1-5, maka sistem ini akan dijalankan. Dan di sini ada while pilihan sama dengan 5. Ini perulangan akan terus berjalan selama pilihan bukan 5. Jadi jika pengguna tidak mengetik angka 5, maka perulangannya akan terus berjalan. Dan selanjutnya input close. Ini untuk menutup scanner untuk menghindari kebocoran memori. Dan selanjutnya di sini ada tutup blok main dan kelas. Dan program sudah selesai. Nah, seperti ini hasil outputnya. Jika pengguna mengetik angka 1, maka hasil outputnya akan masukkan plat nomor kendaraan. Pengguna dapat memasukkan angka kendaraan sesuai yang diinginkan. Dan di sini saya mengetiknya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, pilih menu angka 2. Ini untuk memproses berkas dengan plat nomor yang tadi diketik oleh pengguna. Selanjutnya, dipilih menu 3, outputnya tumpukan kosong. Dan pilih menu 4, outputnya tumpukan berkas saat ini. Selanjutnya, jika di angka 5, maka keluar dari program. Dan kesimpulannya, dengan menggunakan konsep stack, petugas dapat menyimpan berkas atau plat nomor secara bertumpuk dan rapi, mengambil berkas paling atas dengan cepat tanpa harus membongkar seluruh tumpukan, mengurangi potensi kesalahan urutan saat pengambilan karena posisi data jelas, atas, bawah. Secara keseluruhan, penggunaan stack membantu efisiensi, keteraturan, dan kecepatan dalam pengelolaan berkas atau plat nomor di Samsat. Jadi, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.